Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya anak-anak semua dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran online Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya Bapak akan mengajak anak-anak untuk menggaungkan salam Tarakanita. Mari kita ucapkan salam Tarakanita secara bersama-sama ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke anak-anak, sudah semakin semangat ya. Kita sudah menggaungkan salam Tarakanita dengan penuh semangat. Itu tandanya kita sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan memohon berkat kepada Tuhan. Kita akan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki agar kami dapat berkembang. Bantulah kami dalam pelajaran ini agar kami menyadari kehendak dan rencana-Mu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa, itu tandanya kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat maupun kemampuannya. Kedua, memberikan contoh konkret perkembangan dirinya. Ketiga, menyebutkan tokoh laki-laki atau perempuan yang berhasil di suatu bidang usaha yang dilakukan untuk meraih keberhasilan. Keempat, menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Kelima, memberikan contoh cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kehendak Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, untuk karakter yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, compassion. Artinya apa? Mencintai dengan tulus melampaui batas-batas suku, agama, ras, budaya, status sosial tanpa diskriminasi. Nah, yang kedua yaitu competence, yang artinya menciptakan ruang gerak untuk berkembangnya pemberdayaan dan kemandirian mereka yang dilayani. Nah, anak-anak, ini adalah untuk karakter Tarakanita yang hendak kita capai pada hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan karakter ini dengan baik. Oke, anak-anak yang terkasih,
Untuk mengawali materi pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat dua buah gambar. Kita akan melihat satu-satu ya. Untuk gambar yang pertama. Nah, kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Ya, ada seorang perempuan sedang menggendong bayi. Nah, ini bisa kita katakan bahwa seorang perempuan ini adalah kakaknya atau bisa kita sebut juga saudaranya ya. Nah, jadi anak perempuan ini sedang menggendong adiknya atau keponakannya ya. Nah, itu gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini kira-kira gambar apa? Ya, ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat juga bahwa adanya perbedaan ya, perbedaan usia jelas dari ke-7 gambar ini ya. Dari ada yang masih anak-anak, kemudian ada yang remaja, kemudian dewasa, bahkan ada yang lansia. Nah, mereka semua ini memiliki perbedaan ya, perbedaan usia, kemudian jelas perbedaan jenis kelamin, kemudian adanya perbedaan mungkin ada perbedaan kemampuan dan bakat ya. Di sini bisa kita lihat di gambar yang kedua. Nah, anak-anak, kita akan mendalami gambar dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kita lihat apa yang sedang dilakukan seorang anak pada gambar yang pertama. Ya, benar ya. Tadi bisa kita lihat bahwa gambar yang pertama itu ada seorang perempuan sedang menggendong bayi ya. Kemudian yang kedua, mengapa ia dapat menggendong anak kecil? Kira-kira kenapa? Iya, benar sekali ya. Ia bisa menggendong anak kecil karena anak perempuan ini tubuhnya lebih besar daripada yang kecil atau yang bayi tadi. Nah, kalian juga pasti bisa ya menggendong adik kalian yang masih kecil atau mungkin badannya lebih kecil dari kalian. Nah, sama seperti yang kita lihat tadi di gambar yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ada berapa orang laki-laki dan perempuan yang terdapat pada gambar nomor 2? Ya, benar ya. Tadi kita melihat bahwa ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa ada anak yang masih kecil, sedang, besar, bahkan orang dewasa? Nah, mengapa kira-kira? Ya, benar sekali. Nah, karena tentunya dari gambar tadi yang bisa kita lihat, ada anak kecil, sedang, besar, bahkan orang dewasa. Nah, di situ bahwa kita melihat bahwa ada perbedaan ya. Perbedaan usia, bahkan perbedaan jenis kelamin dan sebagainya. Nah, di situ kita melihat bahwa adanya pertumbuhan dan perkembangan dari gambar nomor 2. Nah, anak-anak bisa kita lihat bahwa dari gambar tersebut bahwa anak perempuan tersebut sedang menggendong anak yang lebih kecil. Bisa kita katakan bahwa adiknya ataupun saudaranya. Ia dapat menggendong anak kecil itu karena ia lebih besar dan sudah bisa melakukannya. Tentunya lebih besar badannya daripada yang digendong tadi ya. Kemudian, untuk gambar yang kedua bisa kita lihat bahwa terdapat 4 orang laki-laki dewasa dan 2 orang perempuan serta 1 orang anak perempuan. Nah, dari 2 gambar itu
nampak ada perbedaan. Ada anak kecil, sedang, lebih besar, bahkan ada orang yang dewasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki perbedaan usia, tetapi juga mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, dari gambar tadi juga bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun secara psikis. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, maupun kemampuan budi lainnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi karena makanan, minuman, olahraga, bahkan latihan fisik lainnya. Di samping itu, perkembangan juga bisa terjadi melalui pengalaman, kemudian pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya. Selain itu, makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya orang tua, saudara, guru, bahkan masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain ya dalam berkembang. Kita tidak bisa mengembangkan bakat dan kemampuan kita itu tanpa adanya bantuan atau pendampingan dari orang lain. Itu untuk peneguhan dari gambar tadi ya. Kemudian kita akan melihat dari kitab suci tentang perumpamaan talenta. Anak-anak yang punya kitab suci boleh dibuka kitab sucinya ya. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Atau anak-anak bisa melihatnya di internet juga bisa ya, ada di sana kalian bisa membuka. Nah, untuk ini Bapak akan memperlihatkan videonya ya. Anak-anak kalau misalkan belum jelas di video, kalian bisa buka di internet maupun kitab suci kalian. Nah, anak-anak mari kita simak video ini dengan baik ya. Nanti biar kita bisa mengambil pesan-pesan dari video tersebut. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi.
Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh menarik ya video tadi yang kita lihat bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan talenta tersebut? Ya, kita harus mengembangkannya dengan sebaik mungkin kalau mau talenta kita itu dapat berkembang. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa mengembangkan talenta itu. Nah, makanya anak-anak bisa menerima dari video tadi bahwa ada 3 orang hamba yang menerimakan talenta. Hamba yang pertama, kedua, dan ketiga itu tuannya memberikan berbeda-beda. Sama dengan kita juga diberikan talenta itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengembangkan talenta itu agar talenta itu dapat berkembang dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita talenta itu berupa bakat dan kemampuan. Ya, bakat dan kemampuan kita itu bisa berupa dengan misalkan ada yang memiliki kemampuannya menari, memiliki kemampuannya berolahraga, memiliki bakat dan kemampuan dalam hal menulis, kemudian memasak, dan sebagainya. Banyak sekali ya bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ya, jelas tentunya berbeda. Nah, bakat dan kemampuan Bapak itu berbeda dengan bakat dan kemampuan kalian. Nah, dari kemampuan tadi ada yang memiliki banyak bakat dan ada yang memiliki sedikit bakat. Nah, setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki itu perlu dikembangkan. Ya, jelas ya. Karena apa? Kalau bakat dan kemampuan kita ingin kita kembangkan atau kita asah atau biar kemampuan dan bakat kita tidak hilang, ya harus kita berusaha dengan sebaik mungkin dengan cara berlatih, kemudian berdoa kepada Tuhan, ya dan sebagainya. Nah, orang yang banyak memiliki bakat dan kemampuan itu dituntut lebih banyak untuk berusaha agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya itu.
Ia harus berusaha untuk lebih keras lagi agar dapat membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentunya. Demikian juga orang yang hanya memiliki sedikit kemampuan atau bakat dituntut untuk berusaha keras sehingga bakat dan kemampuannya dapat menjadi berkat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan sesamanya. Anak-anak yang terkasih, anak-anak yang memiliki kemampuan atau bakat hanya sedikit, tidak usah berkecil hati ya. Yakin dan percaya kalau kalian berusaha keras, kalian mau mengembangkan bakat yang sedikit itu, kalian akan menjadi berkat ya. Berkat untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri, untuk papa mama kalian, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya itu akan menyesal di kemudian hari. Ya, anak-anak tidak boleh seperti ini ya. Anak-anak harus menjadi orang yang rajin, orang yang bekerja keras, orang yang mau berusaha, ya. Terlebih dalam kemampuan dan bakat kalian harus berusaha keras, kalian harus mengembangkannya dengan baik. Ya, agar apa? Agar nantinya kalian itu tidak menyesal di kemudian hari. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah ini. Tuhan memberikan bakat dan kemampuan itu kepada kita masing-masing. Kita seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkannya. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan kalian itu akan berguna bagi diri kalian, sesama, bahkan kalian dapat memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi, apa yang Tuhan berikan kepada kalian dalam bentuk kemampuan atau bakat itu harus kalian tanggung jawabi. Kalian harus memiliki tanggung jawab. Kalian dengan cara mengembangkannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan berusaha sekeras mungkin ya, agar nanti menjadi berkat bagi kalian maupun bagi sesama kalian. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Bapak juga ingin melihat kalian itu nanti sukses di kemudian hari ya. Jadi kalian harus mengembangkan bakat dan kemampuan kalian itu dengan semaksimal mungkin. Itu ya anak-anak ya untuk yang perlu kalian ingat. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantulah kami supaya kami dapat berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu, supaya dapat berguna bagi kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian semua ya. Terkhusus agar kalian itu bisa dapat lebih berusaha bekerja keras dalam mengembangkan bakat ataupun talenta yang kalian miliki. Anak-anak, untuk tugas nanti akan Bapak share melalui grup kalian masing-masing dalam bentuk PDF ya. Nanti boleh kalian kerjakan di kertas, boleh juga kalian kerjakan di buku PAK kalian ya.
Itu saja untuk tugas kita. Nanti kalau belum jelas untuk tugas, kalian boleh tanyakan langsung kepada Bapak ya. Melalui telepon boleh, melalui WA juga boleh. Bebas ya, kalian mau tanya lewat apa juga akan Bapak layani kalau Bapak lagi tidak sibuk ya. Nah, sekali lagi Bapak harap kalian tetap selalu menjaga kesehatan ya. Terutama kita harus tetap menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu makan makanan yang sehat dan teratur tentunya. Kalian itu selalu sehat. Ya anak-anak ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kalian semua.